Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 2019 310765. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan produknya yaitu bernama MyCreme atau MyCreme Wall Hanging. Baik, deskripsi produk kami yaitu MyCreme. MyCreme ini berasal dari kata migramah, yaitu dari Arab, di mana orang-orang Arab dahulunya menyulam tepi kerudung dengan ornamen-ornamen gitu. Jadi MyCreme ini berarti kerajinan simpul tali, di mana dengan keahlian menyimpul tali atau menyulam, baik itu satu buah tali, dua buah tali, tiga buah tali atau sebagainya, kemudian menghasilkan sebuah karya kerajinan yang selain berfungsi sebagai benda pakai, kemudian juga mempunyai seni yang menarik tentunya. Selanjutnya, analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama, strength, daya tahan produk yang memiliki umur ekonomis yang cukup lama, kemudian bahan baku mudah didapatkan, murah, serta proses pembuatannya sederhana karena kita memakai bahan rumahan dan dibuat dengan tradisional gitu, dengan menyulam sendiri. Kemudian harga produk yang terjangkau dari hiasan lainnya dan ramah lingkungan. Kemudian weakness, yaitu proses pembuatannya menggunakan bahan tradisional, memakan waktu yang lama karena diproduksi disimpul dengan cara manual gitu, tidak memakai bantuan mesin. Kemudian opportunities, biaya produk dan produksi yang ekonomis, bahan baku produksi mudah untuk didapatkan, kemudian peluang menguasai pasar karena harga dari produk kami ini murah, banyak juga peminatnya, tentunya akan selalu dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen. Kemudian traits, terdapat pesaing yang kemungkinan memproduksi barang yang sama karena mudah ditiru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fadli Dianuryanti dengan 2019-3106 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yang pertama, saya akan menunjukkan foto produk MyCreme yang telah kami buat. Bisa dilihat di layar, ini adalah salah satu contoh produk MyCreme yang telah kami buat ini. Next, saya akan menjelaskan bagaimana strategi promosi dari produk kami. Untuk mengkomunikasikan produk kami agar bisa dikenal oleh target pasar dan juga untuk meningkatkan penjualan, maka strategi yang kami lakukan yaitu dengan membuat konten promosi melalui media sosial usaha dan juga dibantu dengan media sosial dari masing-masing anggota kelompok. Adapun media sosial yang digunakan oleh produk MyCreme ini adalah Instagram dan Facebook. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui marketplace, yaitu melalui Shopee. Kami juga melakukan promosi personal selling dengan target yang dikenal oleh masing-masing anggota kelompok agar tertarik membeli produk MyCreme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana strategi distribusi dan produk kami. Strategi distribusi produk yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan sistem COD dan sistem online. Sistem COD atau Cash on Delivery diberlakukan ketika pembeli berada di wilayah Surabaya Timur. Sedangkan untuk sistem online itu menggunakan jasa kirim JNT dan JNE. Pembeli juga dapat memesan produk MyCreme ini melalui Instagram, Facebook, maupun Shopee. Lalu untuk sistem pembelian, menggunakan sistem pre-order, di mana pembeli dapat memilih desain yang telah disediakan penjual atau custom design. Sistem pre-order ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Next, ini merupakan media sosial dan marketplace yang digunakan oleh MyCreme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi SPP. Yang pertama yaitu segmentasi. Kami menetapkan beberapa segmentasi pasar yang nanti akan dituju, yaitu kalangan mahasiswa dan masyarakat umum dengan menawarkan kelebihan dan keunggulan produk MyCreme Wall Hanging. Keunggulan yang kami tawarkan yaitu desain yang estetik, kemasan yang menarik, dan kualitas yang mampu bersaing dengan kompetitor. Dengan keunggulan yang kami tawarkan, harapannya bisa menjadi
membuat konsumen tertarik untuk membeli dan menjadi pelanggan. Yang kedua yaitu targeting, di mana target pasar di produk kami adalah konsumen yang menyukai dekorasi ataupun menghias ruangan rumah, kantor, atau tempat lainnya. Sehingga produk ini dapat ditujukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, social needs. Makrem Rohani ini merupakan produk hiasan dinding yang estetik dengan menggunakan bahan dasar benang yang kemudian disimpul sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang menarik seperti gantungan koordinat. Nah, produk ini banyak diminati oleh masyarakat. Selain harganya yang terjangkau, makrem ini juga gampang diangkat dan mampu membuat ruangan konsumen menjadi lebih menarik, enak dipandang, dan menjadikan ruangan lebih estetik. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia dengan NIM akhir 758. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang strategi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang dikenal juga dengan BMC merupakan model bisnis yang digunakan untuk bisnis baik konvensional maupun bisnis digital. Tujuan utama dari model bisnis ini adalah untuk memaparkan ilustrasi bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan uang ataupun keuntungan secara berkelanjutan. BMC merupakan salah satu alat untuk memetakan arah model bisnis yang dapat digunakan pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnisnya dan memperjelas fokus dari bisnis tersebut. Nah, berikut ini adalah BMC dari produk MyCreme kami. Untuk elemen BMC yang pertama yaitu Key Partners. Key Partners di sini adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran dari arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Biasanya di bagian ini kita harus menentukan mitra, pemasok, ataupun distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Adapun Key Partners dari produk kami yang pertama yaitu ada toko bahan baku, yaitu Bakul Tani. Lalu yang kedua ada kurir, yaitu Secepat, JNT, dan JNE. Nah, untuk elemen BMC yang selanjutnya yaitu Key Activities. Key Activities di sini adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam mencapai target dan juga value perusahaan. Adapun Key Activities dari produk kami yang pertama yaitu membeli bahan baku MyCreme. Yang kedua yaitu melakukan proses pembuatan produk MyCreme. Yang ketiga yaitu memasarkan produk MyCreme baik di media sosial maupun di marketplace. Yang keempat yaitu mempacking produk MyCreme yang telah dibeli. Yang kelima yaitu mengantarkan pesanan produk MyCreme ke kurir. Dan yang terakhir yaitu meminta evaluasi dari pembeli. Nah, untuk elemen selanjutnya yaitu ada Key Resource. Key Resource di sini artinya yaitu aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Adapun Key Resource dari produk kami yang pertama adalah sumber daya manusianya, yaitu berasal dari anggota tim kelompok kami. Ada 5 orang. Lalu selanjutnya ada peralatan, ini ada gunting dan juga korek api, dan yang terakhir yaitu ada bahan baku seperti tali katun, stik kayu, ambalan kayu, dan juga plastik kemasan. Nah, untuk elemen yang selanjutnya yaitu value proposition. Untuk value proposition ini adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Adapun value proposition kami yang pertama yaitu menggunakan tali katun berkualitas baik. Yang kedua yaitu packing yang rapi dan juga aman. Yang ketiga yaitu selain digunakan sebagai hiasan, MyCreme wall hanging ini juga dapat dijadikan sebagai tempat tatakan seperti vas bunga, miniatur, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pembeli bisa melakukan custom design dan juga size. Nah, untuk elemen BMC yang selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship di sini yaitu bagaimana bisnis kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Adapun customer relationship kami yang pertama yaitu memberikan gratis ongkir bagi pembeli di sekitar wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu meminta evaluasi produk dari pembeli sebagai bahan evaluasi toko. Nah, untuk elemen BMC yang selanjutnya yaitu ada channel ataupun saluran. Channel adalah media atau saluran yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Adapun channel dari produk kami yaitu ada Instagram, itu It's MyCreme, lalu ada Facebook, MCreme, dan yang terakhir ada marketplace yaitu di Shopee.
Nah, untuk elemen selanjutnya ada customer segment. Customer segment di sini adalah salah satu elemen yang digunakan untuk menentukan siapa pembeli, target pasar, dan juga segmen mana yang cocok dengan produk yang kami tawarkan. Adapun customer segment dari produk kami yaitu para wanita, khususnya remaja, perempuan, dan juga ibu-ibu rumah tangga. Elemen BMC yang selanjutnya yaitu ada cost structure. Cost structure di sini adalah pemetaan biaya yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat. Adapun cost structure dari produk kami, yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua yaitu biaya peralatan, yang ketiga yaitu biaya kurir, yang keempat yaitu biaya transportasi, dan yang terakhir yaitu biaya pemasaran. Dan untuk elemen BMC yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream di sini adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan dari bisnis. Revenue stream kami yaitu berasal dari penjualan produk Mekrem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis keuangan bisnis. Analisis keuangan bisnis yang pertama yaitu struktur biaya. Dari analisis keuangan yang telah kami lakukan, harga produk Mekrem yang akan kami jual dimulai dengan harga Rp50.000 per unitnya. Nah, seperti yang terlihat di slide, ini adalah tabel dari struktur biaya produk Mekrem wall hanging. Yang pertama yaitu modal kerja. Modal kerja ini berasal dari anggota tim yang berjumlah 5 orang, di mana setiap orang sebesar Rp90.000, sehingga totalnya yaitu sebesar Rp450.000. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel. Untuk biaya tetap, ini ada 2 unit gunting, di mana setiap unitnya seharga Rp10.000, jadi totalnya yaitu sebesar Rp20.000. Selanjutnya ada 3 unit korek api atau pematik, di mana setiap unit sebesar Rp3.000, jadi totalnya yaitu Rp9.000. Selanjutnya ada jasa produksi di mana setiap orang sebesar Rp10.000, sehingga totalnya yaitu Rp50.000. Total dari biaya tetap ini adalah sebesar Rp79.000. Untuk biaya variabel atau variabel cost, yang pertama ada 5 kg tali katun Mekrem, di mana per kilogramnya itu seharga Rp46.000, sehingga totalnya sebesar Rp230.000. Selanjutnya ada 10 unit stik kayu rotan Mekrem, ini setiap unitnya seharga Rp6.000, sehingga totalnya sebesar Rp60.000. Untuk selanjutnya yaitu ada 10 unit ambalan kayu rotan, di mana setiap unitnya seharga Rp4.500, jadi totalnya sebesar Rp45.000. Lalu ada 4 meter plastik kemasan, ini setiap meter seharga Rp5.000, sehingga totalnya sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir ada 1 unit isolasi bening, di mana setiap unitnya seharga Rp5.000. Jadi total dari biaya variabel adalah sebesar Rp360.000. Untuk total biaya produksinya tadi, total dari biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel didapat sebesar Rp439.000, sehingga saldo kas yang tersisa adalah sebesar Rp11.000. Untuk harga pokok produksi, yang pertama ada jumlah unit produksi. Jadi jumlah unit produksi di sini adalah 10 unit. Untuk harga pokok produksi per unitnya itu sebesar Rp43.900. Untuk harga jual per unitnya kami menjual sebesar Rp50.000, jadi laba per unitnya adalah Rp6.100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai break even point. Jadi di sini kita akan menghitung nilai dari titik impas berdasarkan BEP per unit dan juga BEP rupiah. Untuk BEP per unit, ini rumusnya adalah fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang dengan variable cost per unit. Jadi ini nominalnya didapat dari perhitungan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama fixed cost, ini sebesar Rp79.000 dibagi Rp50.000 dikurang dari Rp36.000, sehingga didapat sebesar 5,6, yang artinya untuk pembulatannya sebesar 6 unit. Lalu untuk BEP rupiah, ini rumusnya total fixed cost dibagi contribution margin per unit dan dibagi juga harga jual per unit. Jadi total fixed cost-nya itu sebesar Rp79.000, lalu dibagi Rp14.000 dibagi Rp50.000, sehingga didapat sebesar Rp282.143, atau juga bisa Rp283.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya, Reska Meina Burginting, dengan akhiran NIM 755 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari analisis keuangan bisnis, yaitu bagian cash flow usaha. Nah, di mana di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan rencana usaha ke depannya, terutama di bagian cash flow usaha dari Merkrem Wall Hanging ini, yaitu sekitar 12 bulan ke depan. Nah, di mana di sini sudah tertera tabel untuk rencana cash flow dari usaha kami. Untuk bulan pertama itu ada saldo awal, di mana saldo awal ini merupakan saldo atau dana dari anggota kelompok kami. Terdiri dari 450.000. Lalu ada juga pemasukan yaitu penjualan. Di sini kami merencanakan akan terjual 10 dengan harga jual 50.000, maka penjualannya ada 500.000. Lalu ada pengeluaran. Pengeluaran ini terdiri dari bahan baku, bahan-bahan terdiri dari bahan baku, bahan tambahan ataupun lainnya. Lalu ada sewa jika perlu sewa jasa pengiriman misalnya, lalu ada transportasi dan lainnya. Nah, untuk pengeluaran sendiri jika ada 10 unit yang terjual, maka dari hasil perhitungan itu untuk bahannya terpakai dana sekitar 439.000, sehingga nantinya akan mengurangi pemasukan. Lalu ada sewa untuk bulan pertama ini belum ada. Lalu transportasi ini sekitar 30.000-an itu direncanakan untuk yang pembeli daerah Surabaya. Lalu untuk lainnya ini tidak ada. Nah, sehingga penjualan atau pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, lalu ditambah dengan saldo awal, sehingga nanti ditemulah saldo akhir sekitar 481.000. Nah, saldo akhir di bulan ke-1 itu akan menjadi saldo awal di bulan kedua. Nah, begitu juga untuk step-stepnya, itu pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, lalu dapat angkanya ditambah dengan saldo awal, sehingga itulah saldo akhirnya. Nah, untuk pemasukan untuk penjualannya sendiri, kami merencanakan akan mulai terjual itu sekitar 8 hingga 13 unit. Untuk bahannya disesuaikan juga untuk seberapa yang terjualnya. Lalu untuk sewa, ini sewa jasa pengiriman seperti JNT atau JNE yang kami pakai. Nah, itu sekitar 40.000-an. Lalu ada transportasi juga, itu dimulai dari sekitar 10.000 hingga 35.000-an selama 12 bulan ke depan. Sehingga untuk saldo akhirnya berbeda-beda juga. Oke, selanjutnya ada analisis keuangan bisnis. Untuk ini penjelasan hasil laba rugi atau hasil penjualan kami sekitar beberapa minggu yang telah ini. Nah, ternyata itu saat ini masih terjual 5 unit dengan harga satuan 50.000 dan total penjualannya itu 250.000. Nah, untuk lalu dikurangi dengan harga pokok produksi, di mana terdiri dari biaya-biaya pertama bahan baku, ada tali katon mekremnya, di mana 5 unit ini membutuhkan 2,5 meter dengan harga 46.000, maka ada 92.000. Lalu stik kayu rotan dengan 5 unit juga, harganya 6.000. Ambelan kayu 5 unit juga dengan harga satuannya itu 4.500, sehingga untuk totalnya itu terdiri dari 92.000 ditambah 30.000 ditambah 22.500. Lalu untuk bahan tambahan ini terdiri dari plastik kemasan untuk membungkus produk kami, lalu ada selasi bening untuk perekatnya. Lalu untuk transportasinya ini diperkirakan akan terpakai kemarin itu terpakai 30.000. Sehingga total HPP-nya itu ditambah saja dari bahan baku ditambah bahan tambahan ditambah transportasi sehingga diperolehlah 189.500. Maka untuk labanya atau rugi itu kita lihat dari hasil penjualan dikurang dengan harga pokok produksi. Sehingga dapatlah 60.500 dan ini positif dan artinya itu adalah laba. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Di mana metode pelaksanaan ini
untuk PKMK ini secara keseluruhan itu terdiri dari persiapan, di mana di persiapan ini kita pastinya ada rapat koordinasi dari tim dulu, lalu ada penentuan lokasi, yaitu di mana akan produksi, di mana akan melakukan pembelian bahan baku maupun peralatan lainnya. Lalu ada packaging, ini bakal memilih packaging yang seperti apa, apakah pakai kemasan, dan tadi sudah ditentukan kita pakai plastik bening ya untuk kemasannya. Lalu kita melakukan penjualan. Nah, penjualan ini mau penjualan seperti apa? Nah, kami menggunakan semi, ada yang manual atau secara langsung, lalu ada juga yang secara online, itu melalui marketplace ataupun Instagram dari sosial media produk ini. Lalu pengembangan itu strategi keberlanjutan usaha. Tentunya setiap produk yang kami buat ini akan pasti menginginkan keberlanjutan usaha mengenai produk ini, sehingga itu juga perlu dipertimbangkan atau dipersiapkan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini bisa dari evaluasi kegiatan dan upaya dari keberlangsungan usaha. Nah, dari bab 3 yang pertama ada persiapan kegiatan, di mana sebelum melakukan produksi tentu kita melakukan rapat panitia terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana karena keterbatasan lokasi dan juga wabah corona, sehingga ada yang beberapa di Surabaya, anggota timnya ada juga yang beberapa di luar Surabaya, sehingga kami menggunakan Zoom untuk berkomunikasi atau berkoordinasi. Setelah itu kami menentukan produk apa yang akan dikembangkan, lalu peralatan apa yang dibutuhkan, sehingga mulai untuk membeli peralatan tersebut. Nah, alat yang diperlukan dalam pembuatan produk ini adalah gunting, meteran. Meteran ini untuk mengukur panjangnya tali ini. Ada korek api ini untuk memutus atau saat kita menggunting tali itu supaya tidak rusak talinya, jadi akan dibakar sedikit ujungnya. Lalu bahan yang digunakan ada tali katun mekrem tentunya, lalu ada stik kayu rotan untuk penyangga di atas, lalu ambalan kayu untuk bawah tempat pajangan mungkin atau apa, lalu ada plastik kemasan dan isolasi bening. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah kami anggota tim itu mengumpulkan atau menyediakan membeli alat dan bahan yang diperlukan, maka lakukanlah prosesnya. Yang pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan, lalu selanjutnya itu menyiapkan tali katun mekremnya, lalu mulai memproses menyimpul tali sesuai dengan pola yang diinginkan. Nah, untuk 5 produk yang sebelumnya terjual itu merupakan pola yang kami buat atau yang dibuat oleh anggota tim, belum ada desain khusus atau yang diminta dari klien, sehingga masih menggunakan pola yang kami buat selaku anggota tim. Setelah disimpul, maka setelah kiranya pas untuk itu kita melakukan pemasangan ambalan kayu di bagian bawah mekremnya seperti pada gambar yang tertera di layar. Nah, setelah itu barulah jadi mekrem wall hanging yang sudah selesai. Nah, ini kami contohkan dengan ambalan kayu ini untuk meletakkan sesuatu, bisa patung kecil atau vas bunga atau barang-barang kecil lainnya, disesuaikan dengan ukuran, lalu ditempelkan atau digantungkan di dinding. Nah, itulah proses dari pelaksanaan kegiatan atau pembuatan produk dari mekrem wall hanging ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Septiana Dewi dengan NIM 2019-310757.
akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai keberlangsungan usaha dari macrame wall hanging. Usaha macrame wall hanging ini memiliki prospek yang baik untuk kedepannya, mengingat pesatnya tren desain interior di kalangan masyarakat yang ingin membuat ruangannya menjadi lebih estetik dan juga instagramable. Untuk tahap pengembangan usahanya dapat dimulai dengan mengembangkan produk dan memasarkannya di media sosial, lalu mulai menjalin hubungan dengan pelanggan dan membuat marketplace seperti Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Lalu kelompok kami juga akan mengembangkan produk ini menjadi lebih kreatif dan juga membuat inovasi-inovasi agar produk macrame wall hanging ini tetap dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Kelompok kami membuat rekapitulasi rencana anggaran biaya yang digunakan untuk beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu bahan habis pakai, diantaranya ada perlengkapan seperti gunting dan juga korek api serta bahan baku. Yang sumber dananya diperoleh dari Belmawa sebesar 3 juta dan juga dari perguruan tinggi sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua ada sewa dan jasa, yaitu jasa pengiriman paket yang bersumber dari Belmawa sebesar 850.000 dan juga dari perguruan tinggi sebesar 200.000. Lalu yang ketiga ada transportasi lokal, di mana sumber dananya dari Belmawa sebesar 750.000, dari perguruan tinggi sebesar 300.000. Lalu yang keempat, biaya lain-lain seperti biaya komunikasi, biaya cetak, yang sumber dananya dari Belmawa sebesar Rp900.000 dan juga dari perguruan tinggi sebesar Rp250.000. Jadi untuk rekap sumber dana pada macrame wall hanging ini, dari Belmawa sebesar Rp5.500.000, dari perguruan tinggi sebesar Rp1.250.000, dan total keseluruhan dana sebesar Rp6.750.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.